Om Swastiastu. Selamat datang pada video pelatihan kedua yang merupakan video pelatihan dalam KKN yang berjudul Pelatihan Online Pembuatan Video Pembelajaran Berbasis Animasi untuk Guru SD di Desa Bukti sebagai masyarakat sasarannya. Nah, pada hari ini hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 merupakan pelatihan online yang kedua untuk guru SD di Desa Bukti. Pada video pelatihan yang kedua ini ada 3 submateri yang akan dibahas dalam pelatihan online yang kedua ini. Nah, yang pertama itu mengenai pengenalan aplikasi PPT atau PowerPoint. Yang kedua itu adalah fitur-fitur aplikasi PPT atau PowerPoint. Dan yang ketiga itulah cara mendapatkan template untuk PPT atau aplikasi PowerPoint. Baik, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengenalan aplikasi PPT atau PowerPoint. Kita langsung saja ke pengertiannya. Nah, pengertian Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Bisa dilihat bahwa pada PPT dilihat bahwa tampilan Microsoft PowerPoint sebagai berikut seperti di gambar. Nah, selanjutnya kita ke fungsi dan kegunaan Microsoft PowerPoint. Nah, fungsinya dan kegunaannya yang pertama itu adalah sebagai sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Yang kedua itu membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang ketiga itu membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan. Nah, yang keempat itu mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Yang selanjutnya adalah kita akan ke sejarah Microsoft PowerPoint. Nah, sejarah Microsoft PowerPoint pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin. Nah, waktu itu Microsoft PowerPoint digunakan sebagai presenter untuk perusahaan Protout Inc. yang kemudian namanya diubah menjadi PowerPoint. PowerPoint versi pertama dirilis pada tahun 1987 dan komputer yang didukungnya adalah Macintosh. Nah, pada tanggal 31 Juli 1987, Microsoft mengakuisisi Protout Inc. dengan PowerPoint seharga $14 juta. Mengikuti Microsoft Windows 3 versi MS Windows dari PowerPoint versi 2 muncul di pasaran, tepatnya pada tahun 1990. Semenjak tahun 1990 inilah Microsoft PowerPoint tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office, terkecuali basis edition. Sampai saat ini Microsoft PowerPoint terus berkembang dan mengalami penambahan fitur dari tahun ke tahunnya. Versi terbaru dari Microsoft PowerPoint adalah Microsoft Office PowerPoint 2013 atau versi ke-15 yang dirilis bulan Januari 2015. Ini merupakan PowerPoint terbaru dari Microsoft PowerPoint. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui apa sih itu kelebihan dari aplikasi PowerPoint ini. Nah, kelebihan dari aplikasi PowerPoint yang pertama itu mudah digunakan bahkan untuk pemula sekalipun. Nah, yang kedua itu tersedia beragam desain dan template yang menarik. Yang ketiga itu dapat dibuat dalam berbagai format data. Yang keempat dapat mengedit foto secara langsung dalam aplikasinya. Yang kelima itu adanya fitur pergerakan seperti transition dan custom. Nah, yang terakhir itu adalah adanya fitur untuk memasukkan konten dari lain aplikasi yang digunakan.
Selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu fitur-fitur aplikasi PPT atau PowerPoint. Nah, yang pertama itu ada tab Home. Ada 4 yang penting di sini, yaitu New Slide untuk membuat slide baru dan ada pilihan sesuai dengan yang Anda inginkan. Tetapi biasanya New Slide digunakan untuk membuat slide baru yang sesuai dengan jenis slide sebelumnya. Nah, yang kedua di sampingnya ada Lion untuk mengatur tata letak suatu presentasi dan memiliki banyak macam. Yang ketiga ada Reset, yaitu untuk menghapus desain slide yang sudah dibuat dan mengembalikan ke bentuk semula. Yang terakhir ada Delete, itu untuk menghapus slide yang kalian inginkan. Selanjutnya yaitu ke tab Insert. Nah, di sini itu pada tab ini hampir semua juga seperti Microsoft Word. Yang membedakannya yaitu terdapat fitur movie dan sounds. Nah, kedua fitur tersebut berguna untuk menambahkan suara dan video yang ingin Anda tayangkan pada slide PowerPoint yang Anda buat. Nah, yang selanjutnya adalah tab Design. Nah, pada tab ini digunakan untuk mengatur template pada Microsoft PowerPoint. Nah, di sampingnya itu adalah Page-Tube dan Slide Orientation. Nah, pada Page-Tube ini digunakan untuk mengatur ukuran pada slide, dan pada Slide Orientation digunakan untuk posisi slide yang Bapak dan Ibu inginkan. Nah, selanjutnya pada tab Design juga ada Themes yang berfungsi sebagai pilihan template yang ingin digunakan, dan ada color juga untuk memberi warna sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Yang ketiga itu adalah Fonts untuk mengatur jenis font yang ingin digunakan atau mengatur jenis tulisan yang Ibu dan Bapak inginkan. Dan ada efek juga untuk memberi efek, tetapi fitur ini jarang digunakan untuk Microsoft PowerPoint 2007. Nah, yang terakhir ada Background Styles yang berfungsi untuk memberi warna pada background slide. Jika tidak ingin menggunakan, maka klik kotak kecil yang berada di bawah Background Styles. Yang selanjutnya adalah tab Animation. Nah, pada tab ini digunakan untuk animasi perpindahan dalam setiap slide. Nah, pada tab Animation ini ada yang namanya Preview yang berguna untuk melihat animasi yang digunakan oleh pembuat PowerPoint. Nah, ada juga Custom Animation untuk membuat animasi sendiri sesuai yang diinginkan oleh pembuat slide pada PowerPoint. Nah, yang terakhir itu ada Transition to the Slide. Ini berguna untuk mengatur animasi mulai dari sound dan kecepatan slide. Nah, selanjutnya itu ada tab Slideshow. Nah, pada tab Slideshow ini ada yang namanya Start Slideshow, digunakan untuk membentuk slide yang akan dijalankan mulai dari awal atau slide yang sedang aktif. Yang selanjutnya adalah Setup. Ini berguna untuk menyembunyikan slide, merekam narasi, dan menentukan urutan slide yang akan ditampilkan. Nah, yang terakhir itu adalah Minitors. Nah, ini berguna untuk mengatur resolusi dari slide presentasi yang Bapak dan Ibu buat. Yang selanjutnya itu ada tab Review. Nah, pada tab Review ini ada yang namanya Proofing yang berguna untuk melakukan pengecekan tata tulis pada slide. Ada juga Comments yang berguna untuk memberikan catatan pada slide yang Bapak dan Ibu buat. Nah, yang terakhir itu adalah Protect, berguna untuk melindungi slide presentasi yang Bapak dan Ibu buat. Nah, yang terakhir itu pada fitur-fitur PPT ini atau PowerPoint ini adalah tab View. Nah, pada tab View ini ada yang namanya presentasi
views. Nah, ini berguna untuk melihat keseluruhan slide yang telah dibuat dengan cara normal, slide sorter, notice page, dan slide show. Nah, yang kedua ada show atau hide. Nah, ini berguna untuk membantu ibu dan bapak pada membuat slide presentasi yang menampilkan garis bantu atau penggaris. Nah, ada juga zoom untuk memperbesar ukuran slide yang dibuat. Ada juga color yang berguna untuk membuat slide berwarna hitam, putih, atau berwarna yang ibu dan bapak inginkan. Dan yang terakhir ada yang namanya window. Ini berguna untuk menata tampilan PowerPoint secara cascade, split, atau berpindah ke window lainnya. Selanjutnya kita langsung saja ke materi yang ketiga mengenai cara mendapatkan template PowerPoint pada PPT. Nah, cara mendapatkannya adalah dengan cara mendownload di web Slides.go. Nah, cara mendapatkan template pada untuk aplikasi PPT atau PowerPoint itu, kalian bisa buka dulu browser kalian. Biasanya saya akan menggunakan Google Chrome. Nah, pada Google kalian ketik Slides.go. Kalian enter. Nah, kalian buka misalnya kalau bapak dan ibu berminat di education presentation, bisa buka itu, atau business presentation bisa, tapi kita akan buka tentang education presentation. Nah, kalian buka. Nah, akan terlihat bahwa ada template yang bagus. Kalian lihat. Nah, misalnya kalian akan agar lebih menarik, kalian akan sebelum mendownload aplikasi template-nya, kalian bisa daftar dulu. Misalnya saya logout dulu. Misalnya saya ingin mendownload aplikasi, maka sign in dulu. Dengan menggunakan Google. Nah, kalian pilih Google-nya yang mana. Setelah itu klik. Tunggu sebentar. Lalu nah, akan masuk dia. Bisa dilihat bila ada foto kalian, maka aplikasinya sudah data kita sudah masuk ke aplikasinya. Nah, kita download, misalnya kita download yang ini misalnya. Lihat. Nah, kalian lihat pada download di template ini, kalian download menggunakan PowerPoint. Nah, tunggu dulu sampai loading. Nah, ini bisa dilihat di pojok kiri bahwa template-nya sudah di-download. Kalau sudah, tinggal kalian klik. Dia gunakan aplikasi PowerPoint. Masih proses. Nah, bisa dilihat tampilannya ya. Nah, kalian klik ini. Template yang kalian download bisa digunakan. Nah, caranya seperti itu untuk mendapatkan template yang
yang bagus, yang indah untuk video pembelajaran yang akan Bapak dan Ibu buat. Nah, sekian video pelatihan yang kedua dalam KKN pelatihan online pembuatan video pembelajaran berbasis animasi di desa untuk guru SD di Desa Bukti. Nah, di akhir video pelatihan ini saya akan memberikan suatu kata penyemangat dari Barkom X yang mengatakan bahwa pendidikan adalah paspor ke masa depan karena besok milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Sekian video pelatihan yang kedua ini, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Santi Santi Santi